Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Steven dari kelas MJ 401. Di sini saya akan mempresentasikan eh, perekonomian Indonesia untuk ujian akhir semester untuk memenuhi penilaian dari mata kuliah perekonomian Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak politik untuk perekonomian Indonesia. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa arti dari politik Indonesia tersebut. Politik Indonesia adalah berlangsung dalam rangka Republik Demokrasi Perwakilan Presidensial, di mana Indonesia ialah kepala negara dan kepala pemerintahan dan sistem multipartai. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintahan. Kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintahan permusyawaratan rakyat bikameral. Lembaga yudikatif yaitu independen dari eksekutif dan legislatif. Undang-Undang 1945 mengatur pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif secara terbatas. Sistem pemerintahan telah digambarkan sebagai presidensial dengan karakteristik parlementer. Sesuai dengan tema, hubungan ekonomi dan politik itu apa? Nah, menurut Profesor Darren Acemoglu, Professor of Economics di MIT, dan penulis buku NYT bestseller, yaitu Why Nation Fell, The Origin of Power, Prosperity, and Poverty. Itu mengatakan bahwa politik and economics are inseparable, menurut Profesor Acemoglu. Dinamika politik ekonomi membantu menentukan bagaimana demokrasi akan berfungsi dan mempunyai efek signifikan terhadap potensi pertumbuhan dan kesejahteraan. Secara sejarah, ilmu ekonomi pada awal perkembangan memang bagian dari ilmu politik. Hal ini terlihat dari sebutan ilmu ekonomi politik untuk studi yang menjadi cikal bakal ilmu ekonomi modern. Ilmu ekonomi politik adalah bagian dari studi ilmu politik, khususnya terkait bagaimana sistem kekuasaan yang ada melakukan pembagian dan memberikan kekayaan di antara masyarakat. Bahwa paham ekonomi pasar bebas misalnya berargumen bahwa kekayaan negara diciptakan dengan mekanisme permintaan dan penawaran pasar atas suatu produknya. Asalnya, ilmu ekonomi itu sebagai ilmu politik tidak terlepas dari sifat ilmu politik yang merupakan studi alokasi dan transfer kekuasaan. Sedangkan pembagian kekuasaan suatu negara mempunyai implikasi terhadap pembagian kekuasaan dalam negara tersebut. Hal ini dapat kita lihat dari perkembangan ekonomi pasar bebas mulai berkembang di abad 18 karena adanya perkembangan sistem politik di Inggris yang semakin demokratis. Secara historis, dampak ekonomi dari tahun pemilu mempunyai kecenderungan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meskipun tidak selalu signifikan. Signifikasinya berubah-ubah dari waktu ke waktu. Dampak politik terhadap ekonomi Indonesia. Nah, ini diambil dari pemilu-pemilu yang sudah pernah terjadi. Pemilu pada tahun 2019 misalnya tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, hal tersebut terlihat dari tingkat pertumbuhan tahun 2018 yang mencatatkan 5,2%, naik tapi hanya berbeda 0,1% tahun 2017 yang sebesar 5,1%. Sedangkan pada pemilu 2014 pertumbuhan tercatat sebesar 5,6%, turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 6%. Selanjutnya, tahun politik pemilu sebelumnya itu tahun 2008 tercatat kenaikan pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu 7,4% pada 2008, naik dari 6,3% pada 2007. Pada tahun 2003 juga terdapat kenaikan, meskipun lebih kecil, yaitu 4,8%, naik menjadi 4,5% pada tahun 2002.
pada pemilu 2019, misalnya LNPRRT itu tercatat tumbuh 16,93%, pada kuartal 1 2019 itu jauh lebih tinggi daripada kuartal 1 2018 yang hanya tumbuh 8,10%. Nah, pertumbuhan PKLNPRRT ini bahkan jauh lebih tinggi pada pemilu 2014, di mana PKLNPRRT tercatat tumbuh 23,15% pada kuartal 1 2014 dan sangat jauh jika dibandingkan pada kuartal 1 2013 yang hanya tumbuh 6,52%. Pada pemilu 2024 ini berpotensi memberikan dampak pertumbuhan PKLN Terapi yang lebih tinggi dari pemilu 2019 karena tidak adanya incumbent atau konsisten dalam konsistensi pilpres akan mendorong persaingan yang lebih ketat dari para calon presiden dan partai pengusungnya. Nah, dampak ekonomi terbesar dari pemilu 2024 yang terjadi itu akan mengalami berbagai perubahan kebijakan yang akan dilahirkan dari hasil konsistensi tersebut. Baik baik ya atau buruknya, itu dampak dari pemilu 2024 ini akan ditentukan dari hasil pemilu di 2024. Hasil pemilu 2014, pasangan Jokowi kalah itu ditentukan sebagai pemenang Pilpres. Nah, hasil tersebut menentukan arah kebijakan ekonomi Indonesia. Hingga saat ini yang banyak berorientasi kepada pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, dan penyederhanaan birokrasi. Perubahan-perubahan tersebut tidak saja akan dinikmati dalam 10 tahun terakhir, tetapi juga bermanfaat hingga puluhan tahun berikutnya. Berkaca pada sejarah tersebut, jika pemilu 2024 menghasilkan para legislator dan eksekutif yang punya misi kebijakan ekonomi yang baik, maka dampak jangka panjang akan sangat dirasakan tidak hanya untuk 5 tahun ke depan, tapi juga akan berdampak hingga puluhan tahun selanjutnya. Sekian presentasi dari saya tentang dampak politik untuk ekonomi Indonesia. Terima kasih.